Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Sultan Kumarang di Pertuan nomor 1 Kota Siantar, Panyambungan. Oke, pendengar Trijaya, kembali lagi di Radio 87,6 MNC Trijaya FM Mandailing Natal, The Real News and Information. Oke, kurang lebih 1 jam pendengar Trijaya, Big Nasty hadir ya tentunya di acara talk show ya bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Yang tentunya kita di sini pendengar Trijaya akan membahas tentang pemukhtahiran data pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal 2020. Nah, apalagi pendengar Trijaya, bulan Desember kita akan memilih ya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Apakah pendengar Trijaya udah didata oleh pihak KPU Kabupaten Mandailing Natal? Nah, yang tentunya yang belum jelas ya tentang pemukhtahiran data ini. Nah, di sini akan dijelaskan oleh narasumber kita pendengar Trijaya, yaitu bersama Bapak Ahmad Faisal atau akrab disapa Bapak Dau selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Apa kabar Bapak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ada rasa kangen di studio ini? Alhamdulillah sehat dan baru bisa bergabung kembali. Sudah sekian lama ya. Ada setahun lewat tidak ke sini. Bapak kayaknya makin segar aja nih Pak. Apa rahasianya? Tapi baru mandi. Oh, pantesan ya. Ya, pendengar Trijaya di mana saja berada ya, di sini Pak Dau ya, Pak atau Pak Faisal, saya akan bertanya apa sih ya yang dimaksud dengan pemukhtahiran data pemilih? Baik, para pendengar radio MNC Trijaya dimanapun saat ini berada, perlu kita sampaikan bahwa untuk sampai tanggal 13 Agustus nanti, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sedang melaksanakan tahapan pemutahiran data pemilih. Dalam hal ini lebih spesifiknya adalah pencocokan penelitian. Nah, pemutahiran data pemilih ini adalah bagian dari tahapan persiapan yang dilaksanakan KPU dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Pemutahiran data pemilih ini bisa disebut sebagai kegiatan memperbaharui data DPT pemilu yang lewat atau pemilihan yang lewat yang kemudian dengan mempertimbangkan DP4. Nah, jadi DP4 itu berasal dari Kemendagri. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dilakukan oleh petugas pemutahiran data pemilih atau yang lebih kita kenal namanya dengan PPDP ya, yang sekarang mungkin sedang mengunjungi rumah Bapak Ibu yang mendengarkan radio MNC Trijaya ini. Nah, inilah yang disebut dengan pemutahiran data pemilih. Jadi daftar pemilih ini berasal dari DPT pemilu yang lewat ya, atau pemilihan yang lewat. Nah, kemudian kita susun berdasarkan jumlah TPS. Nah, perlu kita sampaikan juga untuk jumlah TPS yang kita rancang untuk pemilihan kali ini sebanyak 1006. Sekabupaten Mandailing Natal. Sekabupaten Mandailing Natal. Jadi untuk Kecamatan Panyambungan kalau tidak salah jumlahnya 182. Nah, jadi petugas pemutahiran data kita sebanyak 1006 orang. Itu yang kita rekrut beberapa waktu lalu. Yang saat ini sedang di lapangan. Benar, saya lihat seperti itu memang di lapangan. Ada yang sudah selesai, ada yang lagi proses. Barangkali dalam beberapa minggu ke depan itu sudah selesai. Dan kita targetkan 1 bulan ini sampai tanggal 13 Agustus selesai. Nah, tahapan pencocokan penelitian yang berlangsung sekarang ini sebelumnya diawali dengan penyusunan daftar pemilih. Jadi daftar pemilih yang lewat itu kita gabung menjadi 1006 TPS disusun oleh KPU. Nah, tadi kan saya sampaikan juga ada DPT pemilu yang lewat dengan mempertimbangkan DP4. Jadi DP4 ini berasal dari Kemendagri. Dalam hal ini prosesnya berasal dari Disduk Capil Kabupaten Kota setempat
kemudian menjadi digabung ke Kemendagri. Nah, Kemendagri menyerahkan kepada KPU. Nah, oleh Kemendagri juga ditembuskan kepada Bawaslu RI. Nah, ini kemudian disinkronisasi oleh KPU sehingga turunlah data itu kepada KPU Kabupaten Kota yang kemudian disusun. Setelah nanti kita pemutakhiran data pemilih dalam hal ini pencocokan penelitian yang berlangsung sekarang, nanti kita akan melakukan rekapitulasi. Jadi hasil dari lapangan itu nanti direkapitulasi oleh PPS, kemudian PPK, dan juga KPU. Nah, hasilnya nanti akan menjadi daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini nanti akan kita umumkan kepada masyarakat. Jadi akan kita tempel di tempat-tempat strategis, di kantor lurah atau desa, untuk ditanggapi oleh masyarakat. Nah, nanti hasil tanggapan masyarakat itu akan kemudian kita rekapitulasi kembali. Nah, hasilnya nanti akan menjadi daftar pemilih tetap. Jadi daftar pemilih tetap inilah yang menjadi acuan berapa jumlah pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandiri Natal tahun 2020. Nah, ini juga yang menjadi acuan berapa nanti surat suara yang mau kita cetak, logistik yang mau kita sediakan, jumlah personal yang mau kita rekrut. Jadi jumlah TPS 1006 untuk seluruh Kabupaten Mandiri Natal ini kemungkinan masih bisa berubah. Masih bisa bertambah. Berubah gimana? Masuk bertambah gimana nih Pak Dau? Jadi misalnya begini, jumlah pemilih untuk pemilihan kali ini maksimal 500 pemilih per TPS. Jadi kalau 500 pemilih per TPS itu misalnya dicoklit atau misalnya PPDP ke lapangan, tiba-tiba lewat 500 dari TPS, dari jumlah pemilih yang ada di TPS-nya. Ini mau tidak mau harus kita pecah. Nah, seperti itu. Jadi artinya bertambah nanti TPS-nya. Nah, jadi masih ada kemungkinan bertambah jumlah pemilih kita. Untuk pemilihan kemarin di 2018 jumlah pemilih per TPS itu 800. Nah, sekarang maksimal 500. Itu adalah hasil kesepakatan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Nah, jadi ini adalah dalam rangka mengurai protokol atau mengurai pemilih nanti dalam upaya penerapan protokol COVID-19. Nah, begitu. Jadi nanti kita harapannya ketika pemungutan suara nanti pemilih di TPS itu tidak membludak sampai 800 orang. Benar. Nah, sehingga dibuat 500, tujuannya agar nanti di TPS itu masyarakat bisa lebih leluasa. Artinya waktunya cukup seperti biasa, tapi pemilihnya berkurang. Sehingga tidak ada timbul nanti kepadatan di TPS tersebut. Kalau di pemilihan kemarin jumlah TPS kita di tahun 2018 itu jumlahnya sekitar 902. Untuk pemilihan Bupati tahun 2015 jumlahnya 908. Nah, karena pertambahan atau pengurangan jumlah maksimal per TPS itu, makanya untuk pemilihan kali ini jumlahnya 1006. Kita proyeksikan untuk saat ini. Dan sekali lagi ini masih bisa bertambah. Nah, itu dia kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandiri Natal saat ini. Iya, Pak. Pak Faisal ya, berikutnya kapan jadwal pemutakhiran data pemilih? Nah, jadwal pemutakhiran data pemilih kita mulai dari yang pertama terkait dengan masalah penyerahan data oleh Kemendagri kepada KPU ya. Jadi ini sudah dimulai beberapa bulan yang lalu sebenarnya, sudah cukup lama sebelum pandemi COVID-19 ini menyebar dan dijadikan sebagai bencana nasional. Jadi di yang pertama ini penyerahan data mulai tanggal 23 Januari sampai 25 Januari kemarin tahun 2020 ya. Jadi sudah cukup lama sebenarnya. Kemudian ada proses sinkronisasi sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Sinkronisasi bagaimana maksudnya ini? Jadi setelah data ini diterima oleh KPU, KPU akan melakukan sinkronisasi antara data yang diserahkan ke Mendagri dengan data DPT pemilihan terakhir atau pemilu terakhir, disinkronisasi sampai tanggal 22 Maret. Nah, kemudian data ini sudah diserahkan kepada KPU Kabupaten Kota tanggal 23 Maret 2020 kemarin, sebelum pandemi COVID-19 dijadikan sebagai bencana nasional atau sebelum pemilihan 2020 ini ditunda kemarin.
Jadi kita sempat mengalami penundaan selama kurang lebih 3 bulan ya. 87,6 MNC Trijaya FM Mandailing Natal News and Information ya. Masih barengan Big Nasi dan narasumber kita Bapak Ahmad Faisal Daud dari Komisioner KPU Kabupaten Mandailing Natal bagian Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya pendengar Trijaya. Apa aja sih Pak ya syarat agar terdaftar sebagai pemilih? Nah, jadi terkait dengan apakah seseorang itu bisa terdaftar sebagai pemilih atau tidak, tentu ada syaratnya ya. Iya, gimana? Nah, jadi kalau misalnya Pak Amin atau Pak Big Nasti itu harus didata sebagai pemilih, harus memenuhi syarat. Yang pertama dia adalah WNI, warga negara Indonesia ya. Jadi kalau orang luar negeri tidak bisa didata. Nah, kemudian selanjutnya berusia 17 tahun ke atas pada hari pemungutan suara. Nah, Pak Big Nasti sudah berapa sekarang umurnya? Jalan 34. Oh, jalan 34 ya. Aduh, berat Pak ngomongin umur saat ini. Jadi sudah cukup bisa, sangat bisa ya. Nah, usia 17 tahun atau lebih pada hari H. Berarti pada tanggal 9 Desember mendatang ya. Kemudian boleh usia 16 tahun, boleh. Usia 13 tahun juga boleh. Kok gitu? Nah, tapi syaratnya harus menikah. Oh, begitu ya. Iya. Kalau menikah boleh. Jadi kalau yang di bawah usia 17 tahun itu boleh didaftar sebagai pemilih, tapi syaratnya harus menikah. Nah, jadi kalau mau terdaftar sebagai pemilih, misalnya usia dedek-dedek itu misalnya masih 15 tahun, ya menikah dulu. Iya. Tapi menikahnya juga harus dicatat di kantor urusan agama. Ini peraturan yang Bapak katakan itu baru ya? Gimana kalau udah lama? Itu dari kemarin memang seperti itu peraturannya. Artinya pernikahan yang di bawah usia 17 tahun itu bisa kita catat yang bersangkutan sebagai pemilih itu pernikahan yang terdaftar di kantor urusan agama ya. Sehingga nanti ada bukti akta nikahnya atau buku nikahnya atau juga KTP elektroniknya yang ada keterangan menikah di situ. Kalau tidak salah yang usia di bawah 17 tahun juga sudah boleh punya KTP bagi yang sudah menikah ya. Nah, itu dia. Jadi usia 17 tahun ke atas atau boleh di bawah usia 17 tahun tapi sudah menikah atau usia 17 tahun ke bawah pernah menikah. Nah, sudah menikah atau pernah menikah. Meskipun dia udah cerai ya, misalnya. Itu yang namanya pernah menikah. Oh iya. Kalau sudah menikah berarti sedang berlangsung sampai saat ini. Kalau yang pernah menikah dulu menikah, sekarang nggak lagi seperti itu. Nah, berarti sudah cerai ya. Tapi itu di bawah usia 17 tahun. Nah, kemudian selanjutnya syarat lain adalah berdomisili di wilayah pemilihan. Dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah, jadi misalnya saya mengatakan saya orang Madinah misalnya, tapi KTP saya KTP Sedimpuan, itu nggak bisa kita data. Walaupun kita lahir di sini, besar di sini, menikah di sini, tapi KTP-nya KTP Padang Sedimpuan, itu nggak bisa. Apalagi Sedimpuan itu ikut serentak apa tidak Pak? Misalnya? Enggak. Tidak ya. Nah, jadi seperti itu dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah, jadi bagi yang belum punya KTP elektronik, ya diurus segera ya. Di Disdukcapil pastinya. Kalau urusan itu urusan Disdukcapil, tapi kita sebagai pihak yang mendatang pemilih dalam pemilihan kali ini tentu kita menyarankan karena dia bersangkutan dengan proses pendataan yang kita lakukan. Selanjutnya boleh menggunakan surat keterangan bagi yang KTP-nya belum siap misalnya, kan sudah berekaman, tapi karena keterbatasan belangko tidak atau belum dicetak KTP-nya, nah bisa menggunakan surat keterangan. Kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan misalnya. Kalau di daerah kita saya rasa sepanjang pengetahuan saya ini tidak ada ya. Itu disebabkan apa Pak? Kok bisa dicabut hak pilih kita? Barangkali ini mungkin karena ada kejahatan yang dilakukan yang bersangkutan
sehingga yang diberikan oleh pengadilan termasuk misalnya dicabut hak dipilihnya atau hak memilihnya atau kedua-duanya. Nah, kemudian tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri ya. Jadi kalau TNI atau kepolisian itu tidak boleh menjadi pemilih. Nah, kalau mau jadi pemilih pensiun dulu baru bisa ya. Baru bisa. Nah, itu dia ya. Kemudian selanjutnya, nah itu saja ya. Jadi itu saja yang menjadi daftar seseorang itu bisa didaftar sebagai pemilih. Nah, jadi nanti kalau PPDP kita datang ke rumah, sebagaimana kita sampaikan di beberapa kesempatan, siapkan KTP elektronik atau surat keterangan dan KK agar nanti elemen data yang didaftar pemilih itu lengkap. Jadi di elemen data daftar pemilih itu ada nomor KK, kemudian ada NIK, ada nama, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, dan disabilitasnya. Nah, kemudian seseorang itu hanya boleh didaftar pada satu TPS saja. Nah, jadi misalnya kalau Pak A Big Nasty misalnya tinggal di Panyabungan 2 ya, di Banjarkobun ya. Nah, tapi lebih sering misalnya tinggal di Kota Siantar. Rumahnya bergaul umpamanya gitu. Umpamanya. Misalnya kalau perbandingan hari misalnya Pak Big Nasty di Kota Siantar misalnya 6 hari. Di Panyabungan 2 cuma 1 hari. Nah, dia Pak Amin atau Pak Big Nasty hanya boleh didaftar di tempat sesuai dengan alamat KTP. Gitu. Iya. Jadi walaupun lebih sering di Kota Siantar itu tidak bisa. Kalau mau didaftar juga di Kota Siantar, urus perubahan alamat ke Disdukcapil. Berarti mengurus pergantian KTP seperti itu. Karena pergantian alamat. Jadi dia hanya boleh didaftar 1 kali di daerah pemilihannya. Nah, kemudian itu sebagaimana saya sampaikan tadi sesuai dengan alamat KTP-nya. Nah, kemudian kalau ada misalnya di daftar pemilih itu sudah ada duluan namanya 2. Kan kadang ada seperti itu. Ada juga yang kadang yang ganda. Nah, ini ditentukan pilihan mau memilih di mana seperti itu. Misalkan TPS-nya tetap di alamatnya tetap di Banjarkobun di dua-duanya. Tapi terdaftar di TPS 1, TPS 2 misalnya. TPS 1, TPS 2 berdekatan. Nah, nanti itu harus ditentukan di TPS mana yang Pak Big Nasty misalnya. Jadi tidak boleh dua-duanya walaupun TPS-nya berdekatan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus ditentukan di TPS berapa. Kalau TPS 1, TPS 1, TPS 2, TPS 2 seperti itu. Nah, itu dia syarat agar seseorang itu bisa didaftar sebagai pemilih. Jadi mohon juga disampaikan ke masyarakat kita bahwa dokumen kependudukan itu sangat penting. Ya, pemirsa. Nah, itu barangkali syarat seseorang bisa didaftar sebagai pemilih atau tidak. Ya, pendengar Trijaya, kita lanjutkan kembali ya untuk pertanyaan terakhir, tapi nanti ya setelah pesan berikut ini. Pating juga kasih ketua detail dulu lah. Oke, 87,6 MNC Trijaya FM Mandailing Natal Release and Information ya, barengan saya Big Nasty ya di talk show bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal bersama Komisioner KPU Madinah Ahmad Faisal selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi pastinya pendengar Trijaya. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak ya, apa sih himbauan untuk masyarakat Madinah khususnya? Nah, berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih yang sedang berlangsung saat ini, kita dalam rangka mensukseskan pemutakhiran data pemilih ini, khususnya pencocokan penelitian atau coklit, kita menghimbau kepada masyarakat yang pertama berkaitan dengan dokumen kependudukan. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bagi yang dokumen kependudukannya belum lengkap, belum ada KTP atau suketnya, belum ada KK-nya, mohon untuk segera diurus. Karena itu menjadi salah satu syarat
agar bisa didaftar sebagai pemilih sebagaimana kita sampaikan tadi.